Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Emil Audero siap geser Martin Paes, pertarungan panas di bawah Mistar. Rizky Ridho, pilar tak tergantikan di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Martin Paes tengah menjadi sorotan tajam setelah penampilannya yang kurang meyakinkan dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit 1-5 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sydney Football pada Kamis 20 Maret. Hasil tersebut memicu perdebatan besar mengenai siapa yang pantas mengawal gawang Garuda dalam sisa pertandingan kualifikasi. Sorotan utama tertuju pada kiper naturalisasi asal Belanda itu, yang dinilai gagal menjadi benteng terakhir bagi Indonesia. Meskipun mencatat 2 penyelamatan dalam laga tersebut, performa Paes tetap jauh dari kata memuaskan. Hal ini tercermin dari rating yang diberikan oleh Fotmob, di mana ia hanya mendapat nilai 5,0. Terendah di antara seluruh pemain Indonesia dalam pertandingan itu. Statistik ini menambah daftar panjang inkonsistensi Paes, terutama setelah sebelumnya juga kebobolan 4 gol dalam kekalahan 0-4 melawan Jepang. Kini, dengan performanya yang dipertanyakan, peluang bagi Emil Audero untuk menggantikan posisinya semakin besar. Emil memiliki rekam jejak yang jauh lebih impresif dibandingkan Paes. Kehadirannya di Timnas Indonesia menjadi harapan baru untuk memberikan stabilitas di lini belakang dan mengangkat performa tim dalam sisa pertandingan kualifikasi. Performa naik turun Martin Paes. Sebelum mengalami keterpurukan dalam 2 laga terakhir, Martin Paes sebenarnya sempat menunjukkan performa yang cukup baik. Dalam beberapa pertandingan, ia mampu tampil solid dan memberikan kontribusi nyata bagi Timnas Indonesia. Pada pertemuan pertama melawan Australia di Jakarta, ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam hasil imbang 0-0. Bahkan, saat menghadapi Arab Saudi di laga kandang, Paes tampil gemilang dengan mencatatkan clean sheet dan membantu Indonesia meraih kemenangan 2-0. Namun, sayangnya, hasil-hasil positif tersebut seolah tenggelam oleh 2 kekalahan besar yang dialami Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Secara keseluruhan, dalam 7 laga kualifikasi yang telah dimainkan, Paes telah kebobolan 14 gol dan hanya 2 kali mencatatkan clean sheet. Statistik ini jelas bukan catatan yang membanggakan bagi seorang kiper utama. Kekalahan dari Jepang dan Australia semakin memperbesar keraguan terhadap kemampuannya untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Di tengah performa yang fluktuatif ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Patrick Kluivert masih akan memberikan kepercayaan kepada Martin Paes? Ataukah ia akan mencoba opsi baru dengan memainkan Emil Audero? Kesempatan emas bagi Emil Audero. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Emil Audero untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa ia layak menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang pernah menjadi pilihan utama di Sampdoria, Emil memiliki pengalaman berharga di level tertinggi sepak bola Eropa. Keunggulan Emil Audero terletak pada ketenangannya dalam menghadapi tekanan. Ia memiliki refleks yang tajam, distribusi bola yang akurat, dan kemampuan membaca permainan yang lebih matang dibandingkan kebanyakan kiper di Asia Tenggara. Dengan kualitas seperti ini, Audero bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga krusial seperti melawan Bahrain. Selain itu, Emil juga memiliki pengalaman bermain di kompetisi yang jauh lebih kompetitif dibandingkan Martin Paes. Bertanding di Serie A dan Liga Champions memberinya wawasan serta kesiapan mental yang lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit di lapangan. Jika ia diberikan kesempatan untuk tampil melawan Bahrain, ini bisa menjadi momen emas baginya untuk membuktikan bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk posisi kiper utama Indonesia. Dilema besar Patrick Kluivert. Keputusan besar kini ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Ia harus menentukan apakah akan tetap mempertahankan Martin Paes di bawah Mistar atau memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya. Di satu sisi, mempertahankan Paes bisa menjadi bentuk dukungan dan kepercayaan terhadap kiper yang sudah mengenal ritme permainan Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, memainkan Emil Audero bisa menjadi langkah berani yang dapat membawa perubahan positif bagi pertahanan Garuda. Keputusan ini akan sangat menentukan perjalanan Timnas Indonesia di sisa kualifikasi. Jika Emil mendapatkan kesempatan debutnya dan tampil gemilang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi kiper utama dalam laga-laga berikutnya. Sebaliknya,
jika Kluivert tetap mempercayakan gawang kepada Paes dan hasilnya kembali mengecewakan, kritik terhadap sang pelatih dan keputusannya akan semakin deras. Selain itu, kehadiran Emil Audero bisa membawa dampak psikologis bagi skuad Garuda. Rekan-rekannya di lini belakang bisa merasa lebih percaya diri dengan keberadaan kiper berpengalaman di belakang mereka. Hal ini tentu akan membantu memperkuat pertahanan Indonesia yang dalam 2 laga terakhir terlihat rapuh dan mudah ditembus lawan. Pertarungan di bawah Mistar. Siapa yang akan dipilih? Dengan pertandingan melawan Bahrain yang semakin dekat, semua mata kini tertuju pada pilihan Kluivert. Apakah ia akan tetap mempertahankan Martin Paes? Ataukah ia akan memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk tampil sebagai starter? Jika Emil dimainkan dan mampu tampil impresif, ini bisa menjadi awal dari era baru bagi timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Namun, jika Paes masih diberi kepercayaan, maka ia harus membuktikan bahwa kritik yang mengarah kepadanya tidak berdasar. Pertarungan di bawah Mistar ini menjadi salah satu aspek paling menarik menjelang laga melawan Bahrain. Siapapun yang terpilih, tugas mereka tetap sama, menjaga gawang Indonesia agar tidak mudah kebobolan dan membantu tim meraih hasil terbaik di sisa kualifikasi. Keputusan Patrick Kluivert akan terungkap dalam waktu dekat. Rizky Ridho, pilar tak tergantikan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah melalui perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, skuad Garuda telah memainkan 14 pertandingan, jumlah terbanyak dibandingkan tim-tim lain yang masih berjuang untuk lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Dari sekian banyak pemain yang telah berkontribusi, ada satu nama yang selalu hadir dalam setiap laga, yaitu Rizky Ridho. Bek tengah milik Persija Jakarta ini menjadi satu-satunya pemain yang tak pernah absen dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kali ini. Baik saat melawan Brunei Darussalam di putaran pertama maupun di laga-laga berat di putaran kedua dan ketiga, Ridho selalu dipercaya turun ke lapangan. Catatan ini membuktikan betapa pentingnya peran sang pemain bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Tak tergantikan di skuad Garuda. Dari 14 laga yang telah dijalani timnas Indonesia, Rizky Ridho tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan. Hanya 2 kali ia memulai laga dari bangku cadangan, yaitu saat menghadapi Bahrain dan Cina. Meski begitu, kehadirannya tetap memberi dampak positif ketika masuk ke lapangan. Dengan kepercayaan penuh dari pelatih, Ridho mampu menjadi tembok kokoh di lini belakang Indonesia menghadapi berbagai tim dengan gaya bermain yang berbeda. Menariknya, meskipun timnas Indonesia kini memiliki sejumlah pemain belakang berkualitas seperti Jai Itzes dan Mes Hilgers, posisi Ridho tetap aman. Bahkan saat 2 pemain naturalisasi Eropa itu bergabung, ia tetap menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ujian berat di laga ke-15. Lini belakang Indonesia kini semakin kompetitif dengan hadirnya Kevin Dix dan Jordi Amat yang juga mengincar tempat di tim utama. Selain itu, performa Rizky Ridho bersama Persija Jakarta di Liga 1 belakangan ini juga belum stabil. Namun, meskipun mengalami pasang surut di level klub, Ridho tetap menunjukkan kualitasnya saat membela timnas Indonesia. Pilar utama timnas Indonesia. Perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menunjukkan betapa pentingnya sosok Rizky Ridho bagi Indonesia. Ia bukan hanya sekadar pemain belakang, tetapi juga simbol ketangguhan dan konsistensi di tengah ketatnya persaingan. Dengan pengalaman yang semakin matang, Ridho terus berkembang menjadi bek tangguh yang mampu menghadapi lawan-lawan sulit di level internasional. Kini, keputusan ada di tangan pelatih. Ataukah Kluivert akan mencoba kombinasi baru di lini belakang? Yang jelas, satu hal tak terbantahkan, Rizky Ridho telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang selalu siap berjuang untuk merah putih, dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.